Bab ke-280. Aileen sedang membersihkan kamar sore itu, karena mulai malam ini ia akan tidur bersama Alfian di sana. Spray dan tirai ia ganti dengan warna abu-abu yang menjadi favoritnya. Sejenak perhatian Aileen tertuju pada tawa anak-anak yang berasal dari sudut kamarnya yang luas. Boy, Bian dan Bray sedang bersaing sambil menjaga adik bungsu mereka. Bibirnya melengkungkan senyum. Ia benar-benar tidak menyangka akan memiliki anak sebanyak ini. Di antara keempat anak itu yang paling menggemaskan adalah Bian. Anak perempuan berusia 6 tahun yang selalu berpenampilan layaknya orang dewasa. Gaya berpakaiannya sangat modern dan trendy dengan kacamata berbingkai putih yang selalu menghiasi kepala. Lucu sekali bak boneka Barbie. Anak satu ini memang unik. Enggak kebayang nanti dewasanya akan seperti apa. Rasanya masih belum percaya kalau keempat anak itu lahir dari rahimku. Mama, Dede Bimbi muntah. Panggil Bray. Iya, sayang. Tunggu. Aileen langsung beranjak dari posisinya dengan membawa tisu basah. Kemudian berjongkok di sisi ayunan bayi tempat si bungsu sedang berbaring. Kenapa Dede selalu muntah? Mah, tanya Bray, sambil memperhatikan sang mama mengusap lelehan cairan putih di sekitar bibir adiknya. Mungkin kekenyangan minum susu. Kok minum susu aja bisa kenyang? Kan kata papa kalau mau sehat harus makan sayur sama buah. Kenapa Dede minumnya susu aja? Karena lambungnya Dede belum kuat untuk diisi buah dan sayur. Jawab Aileen seadanya. Emang lambungnya Dede terbuat dari apa? Satu lagi yang menggemaskan di mata Aileen. Anak lelakinya yang satu ini memiliki keingintahuan yang tinggi. Ia akan menanyakan apapun yang membuatnya penasaran. Sama kayak kakak Bray, tapi lambung Dede masih tipis. Setipis tisu dibelah 5. Ucap Bian, membuat Aileen terkekeh. Tak lama berselang, pintu kamar itu terbuka dan memunculkan Alfian. Ia terdiam beberapa saat di ambang pintu. Bibirnya tersenyum saat mendapati Aileen sedang duduk di lantai bersama anak-anak sambil menjaga bimbing. Hati Alfian dipenuhi rasa syukur. Meskipun Aileen belum ingat sepenuhnya, setidaknya ia mau menerima anak-anak meskipun mungkin masih sulit. Ngobrolin apa? Kok papa nggak diajak? 3 anak yang duduk di samping Aileen itu langsung bangkit menyambut sang papa. Kita lagi temenin Dede bimbing. Tadi Dede habis muntah, Pa. Jawab Bian. Enggak apa-apa. Bayi memang sering begitu kalau habis minum susu. Bian sama Bray juga dulu begitu. Alfian lantas mendekat dan duduk di sisi Aileen. Ia sempat membenamkan ciuman di kening. Capek nggak kurus anak-anak? Tanyanya. Enggak. Alfian membelai rambut wanita itu. Malam ini siap-siap. Ya. Anak-anak juga. Memang mau kemana? Mas. Makan malam. Lama kita nggak kumpul sama orang-orang terdekat kita. Siapa tahu kamu bisa ingat lebih banyak lagi kalau sering kumpul kayak dulu. Memang makan malamnya di mana? Restorannya Joe. Kamu bisa ingat Joe, kan? Ia mengangguk pelan. Ingat, tapi sedikit. Ya udah, enggak apa-apa, sayang. Pelan-pelan aja. Dokter bilang, kondisi kamu ini enggak permanen dan bisa ingat semuanya kalau sering dirangsang. Alfian bahkan sudah memiliki rencana membawa Aileen untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, seperti yang mereka lakukan beberapa tahun lalu. Mungkin membawa, serta anak-anak juga akan mengukir kenangan baru dalam kehidupan mereka. Aileen menatap sebuah bangunan berlantai 3 dengan desain yang sangat unik. Papan nama restoran yang terpajang pada bagian depan terasa tidak asing baginya. Kenapa sepertinya tempat ini nggak asing? Ini restorannya Joe. Dulu kita sering kumpul di sini. Ayo, turun. Ia membuka pintu mobil diikuti anak-anak yang turun dari pintu belakang. Boy, Bray dan Bian langsung berlari ke arah pintu. Di sana sudah ada Vio, Raffi dan Alea yang menyambut. Mama, Papa. Panggilan penuh semangat Vio dan Alea terdengar. 2 anak perempuan cantik itu berlari mendekat. Vio memeluk Alfian, sementara Alea memeluk Aileen. Mama udah sembuh? Tanya Alea. Menatap wanita di hadapannya sambil membelai wajahnya. Iya, sayang. Mama udah sembuh. Sudah. Mama udah ingat Alea. Aileen mengulas senyum. Tak ingin membuat anak perempuan itu kecewa. Ingat dong.
Alea kan anak cantiknya Mama. Alea berseru girang. Ia kembali memeluk sang Mama dan mencium pipinya. Ih, Mama sudah sembuh. Ya udah, masuk yuk. Ajak Alfian. Pintu kaca itu terbuka secara otomatis saat Alfian dan Aileen mendekat. Begitu memasuki restoran, pandangan Aileen langsung tertuju ke meja sudut, di mana beberapa orang yang terasa tak asing sedang duduk bersama dengan banyak menu yang terhidang di meja. 4 wanita langsung berdiri dan menyambutnya dengan pelukan hangat. Perhatian Aileen sempat terfokus pada seorang wanita dengan perut membesar yang langsung berdiri menyambut dirinya. Gimana kabarnya Mbak Aileen? Tanya wanita itu. Aku senang lihat Mbak Aileen sudah sehat kembali. Aileen terdiam. Pikirannya berkelana mencari sebuah titik untuk mengingat wanita itu. Bayang-bayang Alfian duduk di depan penghulu bersama wanita itu terlintas lebih dulu. Kamu nggak apa-apa? Tanya Alfian, langsung menopang tubuh istrinya. Nggak apa-apa, Mas. Cuma pusing sedikit. Duduk dulu, yuk. Alfian menuntunnya untuk duduk di sebuah kursi, lalu menuangkan air putih ke dalam gelas. Setelah minum dan merasa lebih tenang, Aileen kembali menatap wanita itu. Kemudian bangkit dan menarik lengan suaminya sedikit menjauh dari meja tempat mereka duduk. Ia menatap tajam penuh selidik atas ingatan yang baru saja terlintas dalam ingatannya. Apa sih? Tanya Alfian. Kamu pernah menikah lagi? Ya, Mas. Bisiknya pelan. Dengan dia. Ia menunjuk Melati dengan gerak matanya. Dia lagi hamil tua. Apa anak yang dia kandung itu anak kamu? Mulut Alfian sempat terbuka di berondong pertanyaan itu. Namun, kemudian ia terkekeh. Bukanlah. Itu anaknya sama suaminya. Iya. Aku juga tahu itu anak dia sama suaminya. Tapi suaminya kamu. Kan? Aku ingat kamu pernah duduk di depan penghulu sama dia. Alfian kembali tertawa. Sepertinya tidak sia-sia mempertemukan Aileen dengan orang-orang terdekat mereka. Itu kan ide kamu waktu itu. Aku yang suruh kamu menikah lagi. Kamu ngarang? Ya. Tiba-tiba ibu negara itu menjadi sangat galak. Bukan, sayang. Panjang ceritanya. Tatapan Aileen semakin tajam. Oke, aku ceritain. Tapi singkat aja, ya. Alfian menjeda ucapannya dengan tarikan napas. Dia Melati. Dulu ada sebuah kejadian yang membuat aku dituduh mau melecehkan dia. Karena dia mentalnya tertekan waktu itu dan sempat mau bunuh diri. Kamu dan ibunya Melati menyusun rencana untuk membuat pernikahan settingan supaya Melati nggak nekat. Kamu mau melecehkan dia. Jangan-jangan kamu memang om-om mesum. Ngaku. Anak yang dia kandung itu apa benar anak kamu? Ya Allah, Aileen Nadia Anjani. Tawa Alfian malah semakin menjadi jeti.